Start! Sebelum kamu menonton video ini, pastikan dulu ya udah nonton filmnya. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk kepoin channel ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar film I Am Sam. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang akan saya sampaikan dalam video ini. Untuk tahu secara lengkapnya, tonton terus video saya ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai review film I Am Sam. Film I Am Sam menceritakan tentang perjuangan Sam Dawson dalam membesarkan Lucy Dawson. Sam merupakan seorang single parent dengan disabilitas intelektual yang tinggal berdua bersama putrinya, Lucy. Ibu kandung Lucy merupakan seorang tunawisma yang hanya ingin mencari tempat untuk tidur dan dengan teganya meninggalkan Lucy yang baru lahir. Sam kemudian merawat Lucy sendirian. Beruntung Sam memiliki tetangga yang baik hati, yaitu Annie, yang membantunya belajar mengganti popok Lucy saat masih bayi dan cara menidurkan Lucy dikala menangis setiap malam hari. Sam juga memiliki teman-teman yang sangat menyayangi Lucy. Sam beruntung tinggal di lingkungan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan. Kehidupan Sam dan Lucy berjalan dengan baik. Namun, semua mulai berubah ketika Lucy akan menginjak usia sekitar 7 tahun. Lucy menyadari bahwa Sam berbeda dengan ayah-ayah yang lainnya. Bahkan, teman-teman Lucy juga mengejek Sam adalah ayah keterbelakangan mental. Lucy mulai malu dengan kondisi ayahnya dan khawatir jika suatu saat dia akan lebih berpendidikan atau pintar daripada ayahnya. Pihak sekolah pun menyadari mengenai apa yang Lucy rasakan lewat lukisan yang digambarnya. Pihak sekolah pun memanggil Departemen Layanan Anak dan Keluarga untuk menangani permasalahan Lucy. Departemen Layanan Anak dan Keluarga dalam film I Am Sam mengkhawatirkan tumbuh kembang seorang anak yang sehat secara jasmani dan rohani, mempunyai ayah dengan kemampuan intelektual setara anak usia 7 tahun. Para guru menyadari kondisi psikologis Lucy yang terlihat dari semangat belajar Lucy yang semakin menurun. Lucy terlihat tidak mau belajar karena tidak ingin tingkat intelektualnya melampaui ayahnya, Sam. Dan disinilah awal perjuangan Sam bermula. Sam tidak pernah menyangka bahwa harus berhadapan dengan hukum agar mau sepenuhnya melepaskan hak asuh Lucy kepada Departemen Layanan Anak dan Keluarga untuk kemudian akan diadopsi oleh keluarga normal yang dianggap lebih mampu daripada Sam. Sebagai seorang ayah dengan kemampuan intelektual setara dengan Lucy yang berusia 7 tahun, Sam memang tidak mengerti apapun mengenai persidangan. Sam hanya tahu bahwa dirinya akan kehilangan Lucy dan merasa kesepian. Begitu pula dengan Lucy. Rasa kasih sayangnya terhadap Lucy lah yang akhirnya membuat Sam bertekad untuk mempertahankan Lucy di persidangan untuk merebut hak asuhnya kembali. Sam pun mulai mencari pengacara profesional untuk membantunya memperjuangkan Lucy dan berakhir dengan menemui Rita Harrison,
seorang pengacara handal yang memiliki reputasi sebagai pengacara dingin yang tidak mempunyai perasaan. Awalnya, Rita juga tidak ingin menerima kasus Sam, namun dia terpaksa merubah pikirannya karena ingin membuktikan kepada orang-orang lain bahwa dia juga mempunyai hati, tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang di luar sana. Akhirnya Rita pun bersedia membantu Sam secara pro bono atau gratis. Selanjutnya kita akan beralih kepada permasalahan-permasalahan yang dialami tokoh dalam film I Am Sam. Ada banyak permasalahan yang bisa kita lihat dari review film I Am Sam dari berbagai sisi. Yang pertama, Sam sangat kesulitan untuk mengasuh Lucy karena kurangnya pemahaman Sam tentang merawat seorang bayi. Namun, setelah Sam bertemu dengan Annie, ia mulai membaik dalam mengasuh Lucy. Yang kedua, proses dalam persidangan. Sam dengan hambatan intelektualnya diserang dengan berbagai pertanyaan yang memojokkannya. Sam pun tidak dapat membela diri dengan pernyataannya yang kurang dapat meyakinkan hakim, sehingga membuat pengacaranya juga kesulitan untuk membela Sam. Hal ini berhubungan dengan kondisi intelektual Sam yang setara dengan anak usia 7 tahun yang tidak mengerti mengenai persidangan. Yang ketiga, I Am Sam menunjukkan bahwa lembaga atau institusi pemerintah belum menyeluruh dalam melihat suatu persoalan. Pemerintah hanya mementingkan perkembangan anak. Namun, Sam juga dalam posisi seorang yang juga membutuhkan perhatian pemerintah justru dihiraukan. Sam memiliki kondisi psikologis yang rentan apabila kehilangan seseorang yang sangat ia sayangi. Bahkan, Departemen Layanan Anak dan Keluarga tidak benar-benar melihat kondisi Lucy yang tidak merasa nyaman ketika dipisahkan dari ayahnya. Adapun solusi yang dapat kita simpulkan dari film I Am Sam tersebut. Adapun solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialami tokoh dalam film I Am Sam, yaitu mengasuh Lucy sama-sama. Jadi secara hukum, Lucy menjadi anak dari orang tua adopsi. Hal ini bertujuan ketika di masa mendatang terjadi masalah-masalah yang tidak bisa ditangani oleh Sam sendiri, maka orang tua angkat Lucy dapat membantu. Bagaimanapun, dengan latar belakang Sam, akan sulit memiliki kuasa di berbagai hal seperti hukum. Namun tidak dapat dipungkiri juga, Sam adalah seorang ayah yang membesarkan Lucy dari bayi, sehingga Sam juga tetap berhak memiliki akses untuk mengasuh Lucy. Adapun kesimpulan dari film I Am Sam. Jadi film I Am Sam ingin menyampaikan pesan, yaitu kepada akhirnya kita harus bisa mengerti dan menerima semua pihak dalam film I Am Sam, baik itu Rita sebagai pengacara, lingkungan, dan kelembagaan atau institusi, bahwa Sam membutuhkan Lucy. Begitupun Lucy hanya menginginkan ayah seperti Sam, meski dengan kekurangan yang dimiliki Sam. Hanya Sam yang memahami Lucy, begitupun sebaliknya. Justru jika Lucy dan Sam dipisahkan, itu akan malah menjadi kekhawatiran karena keduanya akan merasa kosong dan hal itu tidak bisa diperbaiki oleh siapapun. Sam pun mengerti karena cinta dan kasih sayangnya terhadap anaknya. Lucy berhak mendapatkan segalanya. Sam juga tidak menyangkal bahwa suatu hari ia akan membutuhkan pertolongan orang lain karena keterbatasan yang dialaminya. Perlu kita ketahui pula, setiap orang tua tidak bisa menjamin anaknya akan menjadi seperti apa.
Tapi orang tua dapat memperjuangkan masa depan anaknya melalui kerja keras, rasa cinta, kasih sayang, sehingga akan terbentuk ikatan kuat antara keduanya. Dalam film I Am Sam, menurut saya Lucy adalah pihak yang paling berhak untuk menentukan jalan hidupnya ketika dewasa nanti. Nah, sebelum berakhir, saya akan menyampaikan beberapa nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam film I Am Sam, yaitu yang pertama, film ini mengajarkan bahwa orang tua yang memiliki kekurangan seperti Sam juga mampu membesarkan dan menghidupi anaknya. Sam mengatakan bahwa ia tidak mampu berhitung, tidak mengerti pelajaran, juga tidak mengerti tentang pubertas. Namun, ia mampu mengajarkan kasih sayang, cinta, kesabaran, pengertian, dan arti kehidupan kepada anaknya. Sam juga mengajarkan arti kebersamaan. Ini artinya dalam beberapa hal tertentu, mereka dengan keterbelakangan intelektual mampu bahkan lebih baik dari orang-orang normal lainnya. Yang kedua, tidak dapat dipungkiri bahwa kebersamaan dengan keluarga itu sangat penting. Tidak peduli seberapa sibuk orang tua bekerja, meluangkan waktu dengan keluarga, terutama anak, meski hanya sebentar. Karena semua momen itu sangat berharga dan pastinya tidak akan bisa terulang lagi di masa depan. Yang ketiga, dukungan serta bantuan orang sekitar seperti teman, tetangga sangat penting di masa-masa sulit. Masa di mana kita tidak mampu menangani sesuatu secara sendiri, tapi bersama dengan orang terdekat di sekitar membuat kita mampu melewati masa-masa sulit dengan baik. Yang keempat, film ini mengajak kita berpikir lagi mengenai konsep disabilitas intelektual, bahwa mereka harus dipandang sama dengan kita. Mereka mempunyai kelebihan yang tidak kita miliki, begitupun juga sebaliknya. Terkadang karena minim pengetahuan akan hal tersebut, kita akan bersikap tidak adil, bahkan memandang rendah mereka, mendiskriminasi mereka dengan melabeli mereka tidak bisa melakukan apapun karena kekurangannya tersebut. Padahal tidak sepenuhnya seperti itu. Yang kelima, melalui film I Am Sam ini kita membuka mata lagi tentang realitas seorang pengacara mengenai cara bersikap kepada klien dan menimbang dengan hati apakah kasus ini pantas untuk diambil atau ditolak. Tidak selamanya semua bermain dengan logika. Terkadang perasaan juga ditempatkan secara seimbang agar semuanya berjalan dengan baik. Jadi setelah menonton film ini, saya rasa kita perlu menanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah mengasihi keluarga kita dengan baik? Rasanya akan sangat malu jika seorang dengan disabilitas intelektual seperti Sam saja mampu menyayangi anaknya dengan sepenuh hati. Sementara kita yang orang normal kadang menyepelekan tentang keluarga. Film ini juga mempunyai cerita ikatan yang kuat antara seorang anak dan ayahnya yang terpaksa dipisahkan. Tokoh utama dalam film ini yang mempunyai keterbelakangan intelektual namun penuh cinta. Tidak cerdas tapi mampu mencintai dengan tulus. Sekian video saya yang membahas mengenai poin-poin tentang film I Am Sam. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.